Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Hari ini anak-anakku semua diberikan oleh Allah nikmat sehat walafiat, nikmat kuat untuk hari ini bisa mengikuti pelajaran Pak Kholis kembali. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang senantiasa kita berikan kepadanya menjadi sebab Rasulullah memberikan syafaat atau pertolongan di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hari ini, pagi ini kita akan belajar pembulatan dan penaksiran hasil operasi hitung. Tema 2, subtema 1, muatan matematika. Jadi hari ini kita akan pelajari tema 2 tentang pembulatan penaksiran hasil operasi hitung. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah siswa, anak-anakku semua mampu menjelaskan dan melakukan penaksiran dari hasil jumlah, hasil selisih dua bilangan cacah. Seperti apa? Bagaimana caranya, bagaimana langkahnya dalam menaksir atau membulatkan, kita akan pelajari lebih lanjut. Berikutnya, pembulatan dan penaksiran hasil operasi hitung. Penaksiran hasil operasi hitung bertujuan untuk mempermudah perhitungan. Jadi anak-anak, materi ini tujuannya untuk mempermudah perhitungan. Tidak ada yang sulit, semua mudah. Yang kedua, setiap bilangan harus dibulatkan ke nilai tempat yang ditentukan. Bisa dibulatkan dalam puluhan, ratusan, ribuan. Jadi hari ini kita bisa menaksirkan, membulatkan ke dalam puluhan, ratusan, ribuan. Tetapi hari ini Pak Kholis akan fokus membulatkan ke puluhan terdekat terlebih dahulu. Ya, berikutnya pembulatan. Prinsipnya atau rumusnya ya, rumus pembulatan, jika nilainya kurang dari 5 dibulatkan ke bawah, dan apabila nilainya sama dengan atau lebih dari 5 dibulatkan ke atas. Yang pertama adalah pembulatan ke puluhan terdekat. Untuk membulatkan bilangan ke puluhan terdekat, untuk membulatkan bilangan ke puluhan terdekat, perhatikan angka pada tempat satuannya. Tentu kalian ingatkan dahulu ketika di kelas 2 atau kelas 3 sudah mempelajari tempat bilangan. Ada satuan, ada puluhan, ada ratusan, ada ribuan. Untuk pembulatan ke puluhan terdekat, fokus yang dilihat adalah tempat satuannya. Berikut Pak Kholis berikan cara aturan pembulatan ke puluhan terdekat. Bagaimana langkahnya? Jika angka satuannya kurang dari 5, perhatikan, jika angka satuannya kurang dari 5 ya, kurang dari 5 berarti lebih kecil dari 5 ya. Kurang dari 5 berarti lebih kecil dari angka 5. Maka bilangan dibulatkan ke bawah. Bilangan dibulatkan ke bawah artinya yaitu angka puluhannya tetap. Ingat, angka yang menempati tempat puluhan tetap. Dan angka yang menempati satuannya menjadi 0. Ingat ya, angka puluhannya tetap tetapi angka satuannya 0. Terjadi apabila angka satuannya kurang dari 5. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat dan simak baik-baik contoh yang Pak Kholis berikan, pembulatan ke puluhan terdekat. Contoh di bawah, Pak Kholis berikan khusus angka satuan yang kurang dari 5. Contoh di bawah, khusus angka satuan kurang dari 5. Kurang dari 5. Contoh pertama, perhatikan yang coba saya buatkan. Contoh pembulatan ke puluhan terdekat. Contoh pertama adalah 14. Langkah-langkahnya bagaimana Pak? Langkah-langkahnya adalah pertama,
lihatlah angka satuannya. Dari angka 14, berapa angka satuannya? Betul, angka satuannya adalah 4. Lalu angka 1 itu apa, Pak? Angka 1 menempati puluhan. Ingat, lihat angka satuan. Yang kedua, apabila satuannya kurang dari 5, bilangan dibulatkan ke bawah, yang artinya yaitu angka puluhan tetap 1 ya, angka puluhannya tetap jadi 1, dan angka satuan menjadi 0. Angka satuannya 4 berubah menjadi 0. Karena apa? Karena kurang dari 5. Lebih jelasnya lihat anak panah yang mengarah ke bawah. 4 kurang dari 5, maka satuan angka 4 diubah 0, angka puluhan tetap. Angka puluhan tetap. Jadi 14 dibulatkan menjadi 10. Sudah paham? Oke, agar lebih paham, Pak Faris berikan contoh kedua biar semakin paham. Nah, ada angka 23. 23 dibulatkan. Lihat angka 23. Satuannya berapa? Satuannya 3. Puluhannya berapa? 2. Sekarang kita fokus dulu pada nilai satuannya, yaitu 3. Satuannya 3 kurang dari 5. Angka 3 kurang dari 5 atau lebih kecil dari 5. Maka angka satuan diubah menjadi 0. Angka satuannya 3 diubah menjadi 0. Dan angka puluhan tetap. Jadi 23 dibulatkan menjadi 20. Agar lebih jelas lagi, Pak Kholis ke contoh ketiga. Nah, ada angka 44 dibulatkan. Sekali lagi, lihatlah angka satuan, angka yang menempati satuan pada angka 44. Satuannya adalah 4. 4, angka satuannya kurang dari 5. Maka angka satuan yang 4 tadi diubah menjadi 0. Dan angka puluhannya tetap 4. Jadi 44 dibulatkan menjadi 40. Lagi soal contoh keempat. Contoh kelima. Nah, contoh keempat, ini Pak Kholis berikan contoh yang besaran nilainya ratusan. Ada angka 233 dibulatkan. Cara pengerjaannya, lihatlah pada angka berapakah yang menempati satuan. Pada angka 233 satuannya adalah 3. 3 angka satuan kurang dari 5, maka angka satuan diubah menjadi 0. Angka satuan yang berjumlah 3 tadi diubah menjadi 0, dan angka puluhannya tetap. Jadi 233 dibulatkan menjadi 230. Paham? Paham? Oke. Jadi nak, kalau kurang dari 5 satuannya, yang menempati satuan diganti 0, puluhan tetap tidak usah diganti, tetap. Contoh kelima, Pak Kholis berikan dalam bentuk ribuan besar angkanya, yaitu adalah 1242 dibulatkan. Cara pengerjaannya, lagi-lagi Pak Kholis ingatkan, walaupun ribuan tetap fokus pada satuannya ya. Sekali lagi, walaupun puluhan, ratusan, ribuan, tetap fokus pada angka satuannya. Tetap fokus pada angka satuannya. Angka satuannya adalah 2. 2 angka satuan kurang dari 5, maka angka satuan diubah menjadi 0. Jadi angka 2 yang satuannya itu dirubah menjadi 0. Dan angka puluhannya tetap tidak dirubah. Jadi 1242 dibulatkan menjadi 1240. Yang kedua, atau kasus yang kedua adalah jika angka satuannya lebih dari 5.
Perhatikan, kalau tadi yang sebelumnya, yang awal-awal kurang dari 5, sekarang yang saat ini kita akan belajar yang apabila angka satuannya itu lebih dari 5, lebih dari atau sama dengan 5 ya. Lebih dari atau sama dengan 5. Maka dibulatkan ke atas, yaitu angka puluhannya bertambah 1 dan angka satuannya menjadi 0. Kalau tadi pada waktu kurang dari 5 angka satuannya, syaratnya adalah satuannya menjadi 0, puluhannya tetap. Beda kalau satuannya lebih dari atau sama dengan 5, maka puluhannya yang menempati puluhan ditambah 1 dan angka satuan berubah menjadi 0. Contohnya, nah ini contohnya. Contoh bulatan kepuluhan terdekat pada kasus angka satuan sama dengan atau lebih dari 5. Jadi contoh-contoh setelah ini Pak Kolis berikan dalam bentuk satuannya sama dengan atau lebih dari 5. Contoh yang pertama adalah 47. Fokus, Pak Kolis selalu bilang, walaupun soalnya puluhan, soalnya ratusan, ribuan, fokus lihatlah satuannya terlebih dahulu. Satuannya 7. Angka 7 itu termasuk kurang dari 5 atau lebih dari 5? Ya, betul. Angka 7 lebih dari 5. Jadi, kalau angka satuannya lebih dari 5, angka satuan diubah menjadi 0. Ayo. Angka 7 tadi satuan diubah menjadi 0 dan angka puluhannya 4 bertambah 1. Jadi 47 dibulatkan menjadi 50. Oke, yang kedua contohnya dalam besaran ratusan. 345 dibulatkan. Cara pengerjaannya sekali lagi, tetap fokus melihat angka satuannya. Kebetulan angka satuannya adalah 5, berarti angka satuannya sama dengan 5. Maka angka satuannya diubah menjadi 0. Angka satuan yang 5 tadi diubah menjadi 0. Dan angka puluhannya bertambah 1. Tadi angka puluhannya 4 tambah 1 menjadi 5. 345 dibulatkan menjadi 350. Next. Nah, contoh yang ketiga, Pak Kolis berikan dalam jumlah ribuan. 1256 dibulatkan. Cara pengerjaannya tetap walaupun ribuan bentuknya, fokus lihat perhatikan angka satuannya. Angka satuannya adalah 6. 6 termasuk yang lebih dari 5 atau kurang dari 5? 6 termasuk lebih dari 5. Berarti angka satuannya lebih dari 5. Maka angka satuannya diubah menjadi 0. Angka satuan yang 6 tadi dirubah menjadi 0 dan angka puluhan yang 5 ya, 50 kan, 5 bertambah 1 menjadi 6. Jadi 1256 dibulatkan menjadi 1260. Kuncinya adalah anak-anak fokus melihat satuannya lebih dari atau kurang dari. Berikutnya lihatlah puluhannya. Yang terakhir yang Pak Kolis sampaikan adalah untuk memperdalam dan lebih paham lagi, kita perlu praktek materi yang telah Pak Kolis berikan. Berikut ada soal latihan, bulatkanlah atau taksirlah dalam puluhan terdekat. Berikut ada 5 soal. Sekian, terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.